Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI apresiasi perjalannya bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BLT UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Ditemui usai menggelar rapat dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, di Nusantara 1, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta mengatakan, bantuan UMKM tersebut sangat membantu pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Manfaatnya begitu sangat bagus, sangat baik. Sasarannya jelas, kelompok ekonomi terbawah yang berkaitan dengan usaha produktifnya. Tapi harapan kami karena jumlahnya yang begitu banyak, ada 64 juta UMKM dan yang baru akan disasar 2020-2021 baru sekitar 21 juta. Harapan kita untuk di anggaran perubahan agar dilipat gandakan, asumsinya pada saat itu COVID sudah mulai reda. Dengan demikian kita langsung push dengan kegiatan UMKM yang dibantu oleh pemerintah pendanaannya, ekonomi akan segera bisa bergerak kembali. Inyoman menjelaskan, sektor UMKM ikut terdampak dari pandemi COVID-19. Namun, UMKM sektor yang paling kuat menghadapi krisis ekonomi selama ini. Mereka terpapar, tetapi sesungguhnya mereka yang paling kuat karena penyangga di lapangan itu memang banyak dan kegiatan mereka memang menyentuh kehidupan orang banyak. Ya, dagang makanan, minuman, industri olahan itu kan memang sangat dibutuhkan di lapangan. Habibie dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mencegah penularan virus COVID-19 di masyarakat melalui alat tes yang murah, cepat dan akurat serta hasil produk dalam negeri, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan memperbanyak pengadaan alat tes Genos di setiap tempat transportasi umum, khususnya di bandara. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mengatakan, alat tes Genos sangat membantu masyarakat yang sering menggunakan transportasi umum karena sangat murah. Tamanuri menambahkan, selain murah, Genos merupakan alat deteksi dini virus COVID-19 yang cepat dan akurat. Tapi pada hakikatnya bahwa ini adalah sangat membantu kepada masyarakat yang akan menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita ke rumah sakit kan harganya 199.000. Kalau itu hanya 20.000. Nah, ini sangat menolong masyarakat. Dan juga untuk mengetahui sedini mungkin kondisi yang ada di badan kita. Nah, ini adalah hal yang patut kita dukung. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyatakan, tes swab antigen maupun PCR masih terbilang mahal untuk sebagian masyarakat. Untuk itu, alat tes Genos merupakan solusi bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Yang ketiga, ini produk anak bangsa. Ya. Jadi karena kemurahannya itu dan karena akurasinya, juga karena produk anak bangsa, kami mendorong kepada Menteri Perhubungan dan kepada semua stakeholder kalau perlu pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua instansi menggunakan Genos. Hilman Hidayat dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai kondisi perekonomian masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jelang Ramadan dan Idul Fitri 2021 cukup kondusif. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik di kota Yogyakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno berpendapat kondisi perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup kondusif. Hal itu ditandai dengan penyaluran kredit yang mulai tumbuh 3,5 hingga 4%. Program pemulihan ekonomi nasional, subsidi bunga baik untuk kredit usaha rakyat, terus restrukturisasi kredit dari debitur, kami cek tadi ya memang sudah cukup berhasil. Meskipun OJK memperpanjang periode untuk restrukturisasinya, tetapi ini sudah 1 tahun ini sudah relatif berhasil. Anggota Komisi 11 DPR RI Satori menambahkan, saat ini Bank Indonesia dan bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara sedang bekerja keras agar dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dapat terserap secara maksimal. Pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia, kemudian bank-bank Himbara, kita sedang all out, Pak,
all out bagaimana dana PEN ini bisa disalurkan secara maksimal. Karena apa? Itu dalam rangka mengantisipasi agar ekonomi bisa pulih. Kita salurkan dengan PEN itu dan debitur pun dan kemudian nasabah perbankan pun insya Allah tinggi. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,3 sampai 5,3%. Pertumbuhan bisa tercapai jika program vaksinasi nasional berjalan sukses, dana PEN dapat terserap secara maksimal. Dari Kota Yogyakarta, Syahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mengapresiasi rata-rata penyelesaian atas hasil pemeriksaan BPK di Provinsi Jawa Barat. Melebihi target yang ditetapkan, BAKN DPR RI mendorong persentase penyelesaian tersebut lebih ditingkatkan. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, Pemda harus responsif dan bertindak cepat untuk menindaklanjuti temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Kami kan sebenarnya kita lihat kalau misalnya terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kan dari tahun ke tahun saya rasa itu memang sudah hal yang lumrah dan biasa kan. Anggota BAKN DPR RI Amir Uskara mengimbau semua rekomendasi BPK atas laporan keuangan daerah harus ditindaklanjuti. Jika tidak bisa ditindaklanjuti, Pemda harus memberikan alasan. Kalau ternyata ada rekomendasi yang memang tidak bisa ditindaklanjuti, berarti kan BPK juga salah mengeluarkan rekomendasi. Kenapa mengeluarkan rekomendasi yang tidak mungkin bisa ditindaklanjuti? Sementara anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib menyayangkan tingkat penyelesaian Pemprov Jabar berada di bawah persentase kabupaten kota se-Jawa Barat, bahkan di bawah rata-rata secara keseluruhan. Kabupaten kotanya lebih baik, sementara seharusnya provinsi memberikan contoh yang lebih baik lagi. Jadi ini sebuah masukan yang saya pikir tidak perlu diperdebatkan, tetapi kemudian ditindaklanjuti. BPK Perwakilan Jawa Barat menyebutkan, rata-rata penyelesaian atas hasil pemeriksaan BPK mencapai 77%, di mana target yang ditetapkan BPK 75%. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI yang meminta KPK evaluasi sistem pengawasan internal. Setelah jeda berikut ini. Berita selanjutnya datang dari Komisi 3 DPR RI menyayangkan tindakan kriminal pegawai KPK yang terbukti mengambil barang bukti perkara berupa emas 1,9 kg. Untuk itu, KPK harus melakukan evaluasi sistem pengawasan internal agar kejadian ini tidak terulang. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud menyampaikan kegeramannya atas tindak pidana kriminal yang dilakukan oknum di lingkungan KPK. Ya, tentunya pegawainya juga. Sekali lagi ini bahwa pegawai ini adalah manusia biasa, walaupun itu adalah pegawai daripada KPK. Tetapi yang harus kita laksanakan bukan hanya evaluasi kepada orang manusianya saja, manpowernya saja, tapi sistemnya juga perlu terkontrol. Salah satunya mungkin adalah teknologinya, CCTV-nya. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengapresiasi keputusan Dewan Pengawas KPK yang membuka kasus ini pada publik. Supriyansa menyampaikan, ini berarti sistem pengawasan internal berjalan dengan transparan dan terbuka yang bisa dicontoh oleh lembaga pemerintahan lainnya. Ke depan, sumber daya, terutama SDM-nya, sumber daya manusianya yang ada di KPK, tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kami sebagai mitra Komisi 3 dengan KPK agar diperhatikan baik-baik dalam rangka penerimaan pegawai yang akan bekerja di lingkungan KPK. Komisi 3 DPR RI berharap KPK bisa menjaga citra lembaga karena mereka merupakan representasi lembaga yang bersih dan jujur. Dari Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 5 DPR RI meminta pembangunan jalan tol Serpong Balaraja di Provinsi Banten dipercepat. Jalan tol yang digagas sejak 2016 itu masih tertunda pembangunannya dikarenakan masalah pembebasan lahan. Anggota Komisi 5 DPR RI Lasmi Indaryani mengungkapkan, mundurnya target realisasi jalan tol Serbaraja membuat pembengkakan anggaran yang cukup signifikan. Di sisi lain, kendala yang selama ini menghambat proses konstruksi jalan tol Serbaraja, yaitu pembebasan lahan yang belum menemui titik terang di sejumlah wilayah pembangunan. Secepatnya diselesaikan ya, karena ini sudah ditandatanganin mulai dari tahun 2016, dilaksanakan baru mulai tahun 2019, dan ini sudah sangat mundur sekali. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan menyayangkan mangkraknya proyek pembangunan tol Serbaraja dari tahun 2016 hingga 2019 yang membuat realisasi target pembangunan yang ditetapkan pemerintah meleset. Baik seksi 1 ini bisa segera lanjut, kemudian seksi 2 dan 3 kita minta ada tentatif terkait revisi penloknya, karena di sisi lain pemerintah daerah juga support kok, mereka beri dukungan. Nah, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat-sangat dibutuhkan di sini. Jalan tol Serpong Balaraja sepanjang 39,80 km menghubungkan wilayah Banten dan Barat Jakarta, tepatnya dari kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang. Dari Provinsi Banten, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI akan terus menjembatani antara aspirasi guru dan tenaga kependidikan honorer. Pemetaan kebutuhan guru oleh Pemda dengan program seleksi P3K Kemendikbud. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan, anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan aspirasi para GTK berbeda dengan seleksi P3K Kemendikbud. Di sisi lain, Pemda memiliki interpretasi berbeda-beda terkait seleksi P3K Kemendikbud. Kondisi tersebut perlu disinkronkan dan difasilitasi sehingga kuota seleksi P3K Kemendikbud dimanfaatkan secara optimal. Tidak sinkron, sehingga dipahami di dalam tataran pelaksanaan di lapangan itu menjadi berbeda dan ternyata menjadi kendala bagi terlaksananya program P3K gitu. Ada keinginan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan, tentunya ini juga apakah kita bisa mencari solusi. Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian menjelaskan, tenaga honorer pendidikan harus memahami seleksi P3K Kemendikbud. Di sisi lain, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi para tenaga honorer sehingga seleksi P3K Kemendikbud tepat sasaran untuk memperbaiki status, kesejahteraan, dan kompetensi tenaga pengajar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperbaiki segala sesuatu yang ada sehingga apa yang sudah dirancang dan dicanangkan juga bisa menjadi lebih diterima dan sesuai dengan harapan. Di tahun 2021, Kemendikbud menyelenggarakan seleksi P3K untuk semua guru honorer di seluruh Indonesia dengan kapasitas 1 juta orang. Dari Sumatera Selatan, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah memberikan insentif bagi seluruh perusahaan jasa transportasi dengan adanya kebijakan larangan mudik saat ini libur lebaran oleh pemerintah. Di gedung DPR RI Jakarta, Novita Wijayanti mendukung pelarangan mudik saat libur lebaran untuk menekan penyebaran virus corona dan melonjaknya kasus positif COVID-19. Namun, kebijakan larangan mudik harus diimbangi dengan pemberian insentif bagi perusahaan transportasi agar tidak semakin merugi dan faktor teknis yang berpengaruh pada aspek keselamatan penumpang tetap terjaga. Memonitor, apalagi kalau modanya tersebut tidak beroperasi, pasti alat dan mesinnya harus dicek. Jadi murah itu sangat diharapkan, insentif sangat diharapkan, subsidi sangat mendukung, tetapi juga jangan ditinggalkan adalah faktor kenyamanan, pelayanan, dan keselamatan itu.
Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti juga menyambut baik rencana pemerintah menerapkan penggunaan Genos C19 sebagai alat screening COVID-19 di bandara dan pelabuhan. Genos dinilai lebih murah dan terjangkau bagi penumpang. Kita sampaikan Genos itu ya kalau bisa, kalau pemerintah tidak menaikkan itu akan lebih baik. Dan kalau ada anggaran-anggaran yang masih bisa direfocusing, bisa diberikan subsidi kepada masyarakat. Per 1 April 2021, Kemenhub telah melakukan uji coba penggunaan Genos secara bertahap di bandara. Per 1 Mei mendatang, penggunaan Genos akan diterapkan di seluruh bandara di Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI bersinergi dengan Civitas Akademika dalam melaksanakan diplomasi parlemen. Ditemui saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mendorong peran serta Civitas Akademika, pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar diplomasi dapat menghasilkan suatu hal yang konkret. Fadlizon menyampaikan, kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan diplomasi total. Produk seperti sawit itu kan yang memutuskan sebenarnya Parlemen Uni Eropa. Dan karena dia parlemen, kalau dihadapkan dengan parlemen sebetulnya jauh lebih mudah gitu, akan lebih klop. Karena kita tidak terikat kepada diplomasi formal yang mungkin ada agak kaku gitu ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa menerobos, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Indonesia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir menjelaskan, di samping menjalankan fungsi konvensionalnya, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi, BKSAP juga menjalankan perannya dalam mewujudkan perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui politik bebas aktif. DPR berperan serta terhadap diplomasi dunia. Makanya kita namakan second track diplomation, karena di ujung tombaknya tetap pemerintah. Kita nggak mau kebijakan kami di DPR itu di luar negeri melemahkan kebijakan pemerintah. Karena dari Surakarta, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Dan berita terakhir untuk hari ini datang dari Komisi 7 DPR RI bersama Komite BPH Migas, Kementerian ESDM dan PT Pertamina berupaya memastikan ketersediaan BBM tetap mendapat pasokan. Ditemui saat kunjungan kerja ke Cilegon, Banten, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan perlu adanya pengecekan ketersediaan BBM Tanjung Geram lantaran TBBM Plumpang tidak mendapat pasokan dari Balongan terkait insiden kebakaran yang mengakibatkan kilang Balongan di shutdown. Balongan itu yang setelah terbakar tangkinya, 4 tangki tadi, dari banyak tangki di sana, tangki untuk tangki timbun BBM misalnya itu 38 tangki, 72 tangkinya adalah untuk processing kilang, yang terbakar ya hanya 4 itu, artinya secara sistem di lock. Tetapi konsekuensinya operasional secara shutdown secara keseluruhan. Maka dari itu kami memastikan bagaimana DKI, Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat itu tetap ketersediaan BBM-nya tetap terpenuhi. Anggota Komisi 7 DPR RI Raufik Hananto berharap kejadian di kilang Balongan tidak terjadi lagi agar tidak lagi mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Mudah-mudahan harapan kami sih kejadian di Balongan tidak terjadi lagi di mana-mana, termasuk di Tanjung Geram ini, karena kejadian seperti ini terlalu banyak yang dikorbankan, lingkungan, masyarakat, warga, pasokan BBM, ketahanan energi, dan sebagainya. Dari Cilegon, Banten, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.